dalam mencipta generasi masa depan yang cerdas adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang baik antara pemerintah, institusi pendidikan, orang tua murid, serta masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan adalah sebuah keharusan. Salah satu inovasi nyata pemerintah dalam perluasan akses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun adalah berupa program pemberian dana bantuan operasional sekolah atau yang lebih dikenal dengan sebutan BOS. Bantuan yang diperuntukkan bagi siswa jenjang sekolah dasar, SD, dan SDLB pada tahun 2014 ini besarannya Rp580.000 per anak tiap tahunnya. Dan bagi siswa sekolah menengah pertama, SMP, SMPLB, SMPT, serta SATAP sebesar Rp710.000 per anak tiap tahunnya. Program BOS ini bertujuan untuk meringankan beban pembiayaan pendidikan anak-anak kita dengan cara membantu operasional sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta, agar membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik pada pendidikan dasar dan terlebih bagi siswa miskin dari 13 pembiayaan non-personalia sekolah, yaitu biaya pengembangan perpustakaan, pembiayaan kegiatan penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, biaya untuk langganan daya dan jasa, biaya untuk perawatan sekolah, pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, biaya untuk pengembangan profesi guru, membantu pembiayaan belajar siswa miskin, misalnya pemberian bantuan biaya transportasi dan membeli seragam atau alat tulis, pembiayaan yang dikeluarkan untuk pengelolaan BOS, pembelian perangkat komputer, serta biaya lainnya jika ke-12 komponen tersebut telah terpenuhi pendanaannya dari BOS. Penyaluran dana BOS dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu Januari hingga Maret, April hingga Juni, Juli hingga September, dan Oktober hingga Desember. Pengelolaannya dilakukan oleh pihak sekolah melalui manajemen berbasis sekolah yang profesional, transparan, dan akuntabel, dengan melibatkan Dewan Guru serta komite sekolah pada tiap tahap perencanaan, penggunaan, dan pelaporan penggunaan dana BOS. Lemahnya pengawasan pada tiap tahap pengelolaan dana BOS ini kerap menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengelolaannya, yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan besar program untuk memperluas akses masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu. Hal inilah yang mendasari penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Satu Karsa Karya bersama jaringan organisasi masyarakat sipil Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Nasional di 8 provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, Jakarta, Lampung, dan Aceh. Dalam penelitian ini, ditemukan fakta bahwa informasi dana BOS masih sulit diakses masyarakat. Tingkat akuntabilitas dana BOS dipertanyakan. Terbukti dari berbagai temuan mengenai biaya pembelian barang yang lebih tinggi dari standar harga pemerintah daerah, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana BOS. Berdasarkan temuan tersebut, Yayasan Satu Karsa Karya merekomendasikan untuk memperkuat peran serta masyarakat agar lebih aktif dalam pengelolaan dana BOS menuju tercapainya pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui community-based monitoring. Caranya adalah, pertama, melakukan revitalisasi komite sekolah
untuk memastikan proses keterwakilan orang tua atau wali murid yang benar-benar merupakan representasi dari para orang tua atau wali murid dalam sekolah tersebut, dan melakukan upaya peningkatan kapasitas anggota komite sekolah agar melakukan fungsinya dengan tepat. Memastikan pula keterlibatan masyarakat dalam komite sekolah, serta mendorong terciptanya forum komunikasi orang tua murid di luar dari komite sekolah untuk mewujudkan pengawasan yang lebih baik. Kedua, memastikan fungsi pelayanan informasi dan penanganan pengaduan masyarakat atau P3M berjalan dengan baik. Alur informasi pengaduan dapat diterima oleh pihak yang tepat, memastikan untuk tindak lanjut oleh pihak pengelola P3M, mendokumentasikan setiap perkembangan penanganan, dan memastikan informasi penanganan yang telah diselesaikan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Dan yang ketiga, memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam tiap-tiap tahap pengelolaan BOS berbasis masyarakat, mulai dari rencana pelaksanaan tender yang dilakukan terbuka dan melakukan pengecekan langsung pada penyedia jasa, serta penyusunan pelaporan dan pengaduan. Nah, jika kita sebagai masyarakat bersama-sama berpartisipasi aktif dalam mengelola dan mengawasi bantuan operasional sekolah ini, maka kita telah turut serta bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan anak-anak kita dan bersama-sama mencipta generasi masa depan Indonesia yang cerdas.